Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, dan sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing dan Patrobas Shoes, sepatu buatan lokal Indonesia yang membanggakan. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Teman-teman juga bisa dapetin kaos dan sepatu ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV bareng The Messenger dan Patrobas. Hari ini kita akan membahas tentang yang Alkitab tidak jelaskan. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal kekristenan. Perkenalkan, nama saya Rakamel Lovaroy, biasa dipanggil Rakamel. Saya sekarang berumur 15 tahun. Nama saya Yulianus, umur 27. Halo, perkenalkan nama saya Greta Trananda, biasa dipanggil Greta, umur saya 16 tahun. Nama gue Nelson, umur gue 35 tahun. Halo, nama aku Yemi Maulodia Novianto, aku kelas 5, umur aku 11. Nama saya Hugo Sebastian, umur saya 33 tahun. Perkenalkan, nama saya Christopher John Fernando, biasa dipanggil Jojo, saya berumur 14 tahun. Menurut saya Belum ada TikTok, Instagram ya, belum ada Facebook, jadi nggak banyak terganggu lah mental health. Bukan juga sih kayaknya. Tapi ya intinya Alkitab mengajarkan itu mereka hidupnya lama, tapi tidak dikasih tahu kenapa. Apa mungkin faktor makanan atau yang lain kita belum tahu. Karena Bang, Tidak tahu, mungkin dulu tidak ada makanan instan. Saya nggak bisa tentang firman Tuhan, Kak. Bisa jadi, dan mereka juga karena makanannya makanan sehat. Kenapa di perjanjian lama orang hidup lama banget? Apakah karena dulu polusi lebih sedikit? Pertanyaan yang menarik. Di Kejadian 1 ayat 6-7 di penciptaan, Tuhan memisahkan air di atas dan juga air yang di bawah. Nah, kata di atas ini menarik karena kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh dikatakan bahwa sebelum banjir besar Nuh gitu ya, sebelum air bah, nggak pernah hujan. Ya, makanya ketika pertama kali hujan, 40 hari hujannya. Jadi air yang di atas itu seperti tertampung dan membentuk satu semacam kayak kanopi air gitu. Ya. Menciptakan efek rumah kaca atas seluruh bumi dan menghalangi sebagian besar radiasi yang sekarang ini menerpa bumi. Jadi menghasilkan lingkungan hidup yang lebih ideal di bumi. Itu jawaban pertama. Ya, terlihat juga di zaman sebelum air bah itu umur manusia jauh lebih panjang dan setelah itu langsung jadi istilahnya memendek. Langsung merosot secara dramatis gitu ya. Itu di kitab bisa dibaca di Kejadian 7 ayat 11, Kejadian 5 ayat 1-32, Kejadian 11, 10-32. Nah, yang kedua, kemungkinan besar faktor lain yang mesti dipertimbangkan adalah sebelum dosa masuk, gen manusia itu masih bagus, Adam dan Hawa. Ya, setelah dosa masuk, gen manusia semakin rusak dan semakin rentan terhadap kematian. Hal ini tentunya mengurangi umur hidup manusia secara drastis. Kalau menurut saya sih, Karena Alkitab bukan buku sejarah, Alkitab itu firman Allah, jadi ya jelas. apa ya? Sulit banget. Karena nggak harus
harus ditulis karena Alkitab itu untuk menceritakan mukjizat Tuhan dan Injil-Injilnya. Ini boleh bercanda nggak sih? Sebenarnya ada, cuma tidak terlalu dipublis secara besar-besaran. Karena di Alkitab nggak tertulis karena logika tentang sejarah dan rohani itu nggak bisa disatukan. Yang ini nggak bisa di ini nggak edit? Ngapain cuma? Oh, bukan tertulis ya? Apa gue salah ya? Gue nggak tahu sih. Karena kalau menurut saya keberadaan dinosaurus di zaman purbakala itu nggak perlu dituliskan dalam Alkitab, karena dalam Alkitab dituliskan hanya kebenaran firman Tuhan dan Injil-Injilnya. Kenapa Alkitab nggak nulis tentang keberadaan dinosaurus di zaman purbakala? Jawabannya menarik. Sebagai penggemar dinosaurus, oke. Aku berharap ini nyata gitu ya, karena seru sebenarnya. Tapi kalaupun nggak nyata, sebenarnya harusnya nggak terlalu problem. Kata dinosaurus nggak muncul di Alkitab karena nomor satu, secara istilah aja baru muncul, dicetuskan oleh Sir Richard Owen tahun 1842. Ya, dari kata deinos dan sauros. Deinos artinya mengerikan, menyeramkan. Saurus artinya kadal. Ya, jadi dinosaurus pun kata-katanya munculnya belakangan banget. Alkitab ditulis sudah jauh lebih awal. Makanya nggak mungkin ada kata dinosaurus di Alkitab. Tapi apakah dijelaskan keberadaannya? Beberapa ayat di Alkitab menjelaskan hal-hal yang menarik. Ya, di Ayub 40 misalnya ayat 15-19 dikatakan Behemoth si binatang raksasa. Ya, di Ayub 41 ayat 1 ada kata Lewiatan, monster air, itu arti aslinya. Ya. Di Yesaya 27 ayat 1 juga ada kata Lewiatan yang sama, ular yang melingkar, ada kata ular naga yang di laut. Terus Yesaya 51 ayat 9, New Living Translation bilang ada namanya Egypt, the dragon of the Nile, naga dari sungai Nil, dan biasa kalau di terjemahan kita dipakainya Rahab. Ya, sebenarnya bukan nama orang itu. Ya, istilahnya naga yang ada di sungai. Ya, terus ada Mazmur 91 ayat 13, kata engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayub 7 ayat 12, ada kata naga laut, kembali muncul. Ayub 2, 9 ayat 18 malah ada yang unik banget. Dikatakan di sana ada yang seperti burung phoenix, burung yang berapi. Ya, Alkitab menuliskan banyak banget penjelasan ya tentang makhluk-makhluk yang ajaib, yang kemungkinan besar raksasa. Tapi apakah keberadaannya ada? Ya seperti misteri yang sampai hari ini juga sama ya. Penemuan-penemuan purbakala itu menghasilkan ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang anggap itu hoax, itu cuma hayalan doang, ada yang anggap itu nyata. Di buku yang bagus, aku rekomendasi, judulnya 7 Days That Divide the World, ya, oleh John C. Lennox. Dan dikatakan di sini anak orang Kristen pun terbagi dalam dua kubu ya, orang yang percaya bahwa penciptaan itu literal 7 hari Tuhan nyiptain manusia semuanya, dan ada yang percayanya itu 7 masa. Jadi ruang, karena gini, dinosaurus kan bilang teori tentang dinosaurus menggambarkan bahwa bumi ini harus jutaan tahun umurnya untuk dinosaurus ada. Tapi kalau di Alkitab literal berarti kurang lebih kita cuman baru eksis di dunia ini sekitar 6.000-an tahun. Kurang lebih. Dan makanya dua-duanya bisa tetap Kristen kok, dengan pandangan yang percaya bahwa ini 7 hari literal atau 7 masa. So, yeah, I hope it's real, tapi kalau enggak, harusnya nggak apa-apa ya. Itu pertanyaan deh. Alkitab tidak mencatat itu, tapi yang pasti selain bumi ada planet lain, ya kita tidak tahu apakah di sana ada makhluk lain atau tidak, tapi Alkitab tidak menceritakan itu. Menurut saya sih enggak mungkin, karena Avengers dan kayak gitu-gitu cuma ada di fiksi doang, cuma ada di film-film doang. Kisah Avengers nggak real, tapi Tuhan Yesus mati buat makhluk di luar bumi, gua nggak tahu. Ya, karena
di dunia sini cuma hanya ada Tuhan? Tidak, saya percaya makhluk yang ada di bumi ya itu aja. Menurut saya sih Tuhan Yesus mati buat seperti dirinya yang berbentuk manusia. Satu pertanyaan yang menarik, kira-kira kisah Avengers bisa real nggak sih sebenarnya? Apakah ada makhluk lain di luar bumi? Apakah Tuhan Yesus juga mati buat mereka? Aku coba jawab dengan Ibrani 2 ayat 14-17. Di luar ini semua misteri gitu ya. Sebelum ada Avengers, film ini kita kenal dengan misalnya alien misalnya, UFO. Pertanyaannya ada nggak sih di luar sana nih, di luar bumi ini kehidupan gitu. Sampai sejauh ini sih manusia berusaha menyelidiki planet-planet yang ada di sekitar bumi dan belum menemukan ada kemungkinan bisa ada kehidupan di situ. Apalagi buat kita ya, khususnya buat manusia. Kita di Ibrani 2 ayat 14-17 dikatakan demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ini bicara tentang kita manusia, maka ia juga atau Kristus juga jadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Kristus ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati buat manusia, bahkan bukan buat malaikat. Apalagi dinosaurus, apalagi tokoh-tokoh yang rekaan seperti di film, ya di Avengers. Gini, Alkitab tidak memberi dasar bagi kita untuk percaya bahwa ada makhluk hidup lain di alam semesta ini di luar dari bumi. Ya, dan penemuan sampai hari ini pun juga sama. Ya, belum ada kemungkinan bisa hidup di mana gitu ya. Ya memang benar-benar ada hal-hal yang aneh yang nggak bisa dijelaskan dalam kehidupan ini. Banyak misteri. Ya penampakan misalnya salah satunya ya penampakan makhluk di danau atau penampakan piring terbang atau yang seperti itu. Ya namun nggak ada alasan untuk menghubungkan fenomena ini dengan makhluk luar angkasa atau UFO, apalagi kemungkinan adanya multiverse. Ya seperti yang di film terbaru lah ya. Dan kalaupun ada gini, gue mau ngutip dari apa yang karakter bernama Doctor Strange katakan. Ya, tentang cintanya kepada gadis pujaan hatinya. Yang ketemu terus di berbagai multiverse gitu ya. Dia bilang kayak gini, I love you in every multiverse. Dan buat aku, karena Yesus mati buat manusia. Jadi kalau manusia bisa hidup di tempat yang lain, ya Yesus akan tetap mati buat semua manusia. Dan dia akan mengasihi kita. Kalau emang ada multiverse, dia akan mengasihi kita dan tetap mati buat kita di tiap multiverse. Ya, sekali lagi, karena itu yang matters. That's what matters most. Banyak hal-hal yang misterius dalam hidup kita. Yang kita nggak tahu. Jelas hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak tahu segalanya. Ya, tapi kita tahu karena Tuhan adalah pencipta. Kita yakin dan percaya bahwa dia tahu segalanya. Dia yang menciptakan segalanya. Walaupun banyak hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang masih misteri, masih kontroversi, benar apa enggak, ada apa enggak, masih sifatnya asumsi, ya dugaan. Aku tutup dengan ini, Ulangan 29 ayat 29 katakan hal yang menarik. Ayatnya berkata demikian, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi hal-hal yang misterius tersembunyi yang kita nggak bisa ketahui, yaitu miliknya Tuhan. Tapi bagi kita yang perlu kita ketahui, ya Tuhan sudah nyatakan. Dan yang terpenting yang dia nyatakan adalah kasihnya kepada kita, yang dia buktikan lewat pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita bisa diselamatkan. Dan itu yang paling penting. Jangan sampai kita kepoin hal-hal yang nggak diungkapkan sama Tuhan. Ya, tapi ketika yang diungkapkan sama Tuhan, kita malah abaikan. Kita malah anggap nggak seru. Kita malah anggap sepi. Ya, dan kita nggak excited. Sekali lagi aku ulang, jangan sampai kita excited di hal-hal yang masih belum jelas. Yang udah jelas-jelas di hadapan kita, yang tercatat di sejarah, berkorban untuk kita abaikan. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai yang Alkitab tidak jelaskan. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV.
Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian yang memampukan kami untuk terus memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Kami akan kembali lagi di Jesus is the Answer minggu depan, di hari dan jam yang sama untuk membahas pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Don't miss it. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.